supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Hebat! Ya, kalian tuh mesti ingat loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, saya pikir gila, kok kayak gini toh loh. Kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat teman makin turun, hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh ya dong, saya memang anak Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Lo bapak sendiri kok nggak mau diakui. Aneh orang waktu itu. Iya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri. Yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak tau. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini. Ayo berdiri. Ini beneran enggak? Loh kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki saya mau tuwek iki wis pensiun apa enggak loh Pak. Semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan. Mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu namanya bus, mau pakai bus mau datang. Dan saya ya bilang tempatnya kemana toyo. Ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah, beliau begitu ngajar Satgas Pak Jokowi. Wah, katanya saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori. Jadi jangan dong
ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak, masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu itu terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh, bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja, ya nggak mau. Dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini sama anak buah saya sendiri, sama sekjen itu ada Pak Pramono Anung, karena atas nama partai toh, padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan. Dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada atau tidak. Masih. Alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu tidak bisa kalau hanya manggil-manggil. Yang namanya rakyat kebanyakan. Rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya pernah cerita Bung Karno dengan luar biasa menggelegar begitu. Kita jangan mau dihisap begitu pidatonya, antar manusia dengan manusia. Begitu. Terus beliau kan bilangnya dengan fasih eksploitasi gitu, delom parlom gitu, artinya manusia itu dieksploitasi dengan manusia lain. Terus saya waktu dijadikan DPR, saya juga kan memberikan masukan seperti itu. Terus ada dengan semangat beberapa orang, kulo ngertos Bu. Saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap, yang dijajah begitu. Lalu dengan kata-kata kulo ngertos Bu, karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat. Saya bilang nopo niku lem-pelem. Waduh, matem. Nopo niku lem-pelem niku Bung Karno gitu. Oh, maksudnya eksploitasi dalam parlom tuh buat mereka tuh pokoknya ngerti namanya wes lem-pelem. Saya bilang yes, betul. Merdeka. Coba bayangkan ya, gimana kamu akan jegrok-jegrok hanya aduh datang keren gitu, nggak mau turun ke bawah. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Kok akeh kayak orang angkat tangan, berarti belum pada turun ya? Ada yang sudah, ada yang menang. Ya ngapa kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong. Bayangkan beliau sendiri itu mengorganisir rakyat. Banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyatnya sandal jepit, ya saya bilang oh saya sangat begini. Rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya bilang dari mana? Yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa,
Tapi kalau rakyat mau ikut mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No. Rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya glosor. Kamu pernah glosor? Tahu glosor? Selalu lemes toh? Karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk, mending ditiker. Biasanya depro aja, yang ngomong Jawa lah aku. Depro. Kados pundi panjenengan niku, bapak-bapak, ibu-ibu, bungah kula Bu, ketemu dilus-lus aku nangis aku. Dicium-cium, kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding jadi menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya? Ya kalau tidak turun ke bawah tidak akan merasakan. Lalu mulai hari ini saya untuk supaya gampang ya diingat, saya mencari kata-kata. Jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput. Karena saya kemana-mana, ke negara mana saja, kalau saya pergi saya lihat kok banyak ya jenis rumput yang kemana saja ada. Sampai tadi saya cerita pada Pak Jokowi, bayangkan di Jeddah itu saya lihat di TV, itu sekarang tumbuh rumput. Karena apa? Gusti Allah maringi hujan, jadi rumput di sana numbuh. Nah, kebayang nggak? Siapa yang suka nebangi pohon? Bener nih, nggak ada. Ngapusi. Jangan dong. Tumbuhannya itu kan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut plasma nutfah. Saya kenapa bisa ngomong gitu? Karena saya juga ditugasi Pak Jokowi memegang sebuah badan lagi, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Wah, saya kalau itu sih gengah banget. Saya dikasih tugas itu bukan yang tadi ideologi Pancasila, tidak, tapi itu berat. Jadi plasma nutfah itu sebetulnya siapa sih yang ngasih? Ya yang di sono. Kadang-kadang kan lupa ya manusia. Allah menurunkan segala sesuatu yang sangat diperlukan sebagai teman bagi manusia. Itu pasti Pak Ma'ruf tahu dah ayatnya opo. Jadi akar rumput tuh saya lihat tidak menyerah. Kalau saya cabut, saya diamkan, saya lihat pasti ada bibitnya atau apa, tumbuh lagi. Saya bilang ini luar biasa ini. Jadi saya bilang akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur, bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi. Lah, mau mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa. Jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah, sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Mbok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa, nggak nangis. Bu, piye to yo Bu yo, iku ternyata
ternyata kok kayak menyung soro ibu, nangis ya, saya nangis no karena saya perempuan, karena dia bilang bu, karena saya bilang bu itu yang di kolong-kolong jembatan itu kok yo dilihatin ngopo to yo, pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo, mana? Angkat tangan dari DKI. Angkat tangan. Kurang kelihatan. Berdiri angkat tangan. Berdiri angkat tangan. Nah, ayo. Mau lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Duduk. Coba dong, apa kalian gak punya perasaan ya? Kalian gak